Seorang bernama David ini bekerja sebagai karyawan keuangan, yang mana pada saat itu ia sedang stres karena mendapat keluhan dari seorang nasabah yang baru saja kehilangan banyak uang, yang mana David juga akan liburan akhir tahun. Tak lama dari itu, teman kerjanya yang bernama Corey menghiburnya dan mengambil beberapa permen di mejanya. Corey juga memberitahu David bahwa orang yang disukainya akan resign dari perusahaan setelah tahun baru. Corey juga mengatakan bahwa David bisa mengambil keuntungan dari situasi saat ini, yang mana dengan mengajak wanita yang disukainya berkencan. Wanita itu bernama Emily. Meski David tidak yakin, tapi itu adalah ide yang bagus. Saat malam harinya, David dan Corey berada di sebuah pesta yang diadakan kantor. Tak lama kemudian, David mencoba mendekati Emily, tapi kejadian itu tidak terjadi lama dan berakhir dengan cara yang aneh. Saat Emily menunggu taksi, David menghampirinya karena topi Emily tertinggal. Namun ternyata itu bukanlah topi Emily, karena topinya sudah dikenakan di kepalanya. Karena hal itu, Emily ketinggalan taksi, yang mana David mendapat kesempatan untuk mengajaknya berkencan. Emily pun menyetujuinya. Saat ia akan mendapat taksi kedua, David menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. David kemudian masuk ke dalam untuk memberitahu Corey bahwa ia akan pulang bersama dengan Emily. Namun Corey yang sedang mabuk itu berkata bahwa ia berjanji untuk mengantarnya pulang juga. Hal itu membuat David merasa tidak enak. Akhirnya mereka bertiga pulang bersama, dan Corey menjadi pengacau saat malam itu. Corey berbicara tidak jelas saat di dalam mobil. Hal itu membuat David merasa malu kepada Emily. Corey juga meminjam handphone David karena handphonenya ketinggalan. Namun tak lama kemudian baterai handphone David habis. Karena udara pada saat itu dingin, Corey ingin membeli sebuah pizza dan menyuruh David untuk berhenti di ATM terdekat karena ia akan mengambil uang. David menawarkan untuk membayarnya dengan kartu debitnya, tapi Corey menolaknya karena orang yang berjualan pizza hanya menerima uang tunai saja. Ketika mereka sampai di ATM, Corey masuk ke dalam. David dengan Emily di mobil mengobrol tentang jimat keberuntungan milik David di dalam mobil. Corey pada saat itu memberi kode dan sepertinya ia membutuhkan bantuan. David kemudian masuk ke dalam untuk membantunya. Karena kedinginan dan sendirian di dalam mobil, Elimi pun menyusul mereka berdua. Namun saat ia keluar dari mobil dan mencoba menguncinya, ternyata tidak berfungsi. Elimi kemudian langsung bertanya kepada David. David menjawab bahwa kunci mobilnya memang rusak. David kemudian mengambil uang dari ATM. Kartu Corey ditolak karena beberapa alasan. Dan ketika mereka bersiap-siap akan keluar, mereka melihat pria mencurigakan di luar yang menggunakan mantel berbulu. Emily saat itu merasa aneh. Akan tetapi Corey tidak mau memikirkannya karena ia berpikir bahwa orang itu akan menggunakan ATM dan berkata bahwa akan baik-baik saja. Corey kemudian membuka pintu ATM tersebut dan orang mencurigakan itu bergerak mendekat dan membuatnya menjadi ketakutan. Corey memanggil orang itu dan mengajaknya masuk, tapi seorang itu sama sekali tidak menjawab. Ia terus berdiri diam sambil menatap ketiga orang tersebut. Dan tiba-tiba orang pejalan kaki datang dari belakang. Orang yang mencurigakan itu dia dengan cepat berbalik dan menyerang orang tersebut hingga tewas. Alhasil, mereka bertiga menjadi ketakutan dan menganggap orang itu adalah psikopat. Mereka akan menelpon polisi, namun ternyata handphonenya ketinggalan di dalam mobil dan juga handphone Emily yang berada di dalam tasnya. Mereka panik untuk mencari jalan keluar. Corey mencari-cari tombol darurat tapi mereka tidak menemukannya. Psikopat itu masih terdiam diri berdiri di sana, seolah-olah tidak ada hal yang aneh terjadi. David meminta kunci mobilnya ke Emily. Corey mencoba menghentikannya. David mengatakan bahwa ia bisa berlari cepat ke dalam mobil dan mengambil handphonenya untuk menelpon polisi sebelum psikopat itu menyerang mereka. Dan saat itu psikopat berjalan ke bagasi mobil David untuk mengambil kotak peralatan dan pergi ke belakang ATM. Suara aneh terdengar sampai akhirnya ruangan itu lampunya mati, guys. Ketika listrik kembali menyala, suhu mulai turun dan mereka mengetahui bahwa psikopat itu mematikan perangkat pemanas mesin ATM. Sepertinya ia ingin mereka menderita secara perlahan. Di saat psikopat itu kembali ke tempat semula, David memulai memukul kaca untuk menyalakan alarm di ATM. Namun Emily menghentikannya karena ia takut akan membuat psikopat itu masuk.
David dan Corey mencoba untuk menggerakkan mesin ATM untuk menyalakan alarm, tapi usaha mereka sia-sia. Emily kemudian melihat alarm kebakaran di atas mereka, namun tidak ada yang bisa menyalakannya. Tiba-tiba Corey melihat sebuah mobil polisi dari kejauhan. Mereka mulai berteriak untuk menarik perhatian mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut tidak melihat keberadaan mereka, dan akhirnya mereka gagal. David berpikir bahwa mereka mencoba membuat psiko itu pergi dengan memberikan uang mereka dan perhiasan Emily. Oleh karena itu mereka mengambil sebuah amplop lalu masukkan anting-anting Emily, jam tangan Corey, dan uang David ke dalamnya. David perlahan mulai keluar lalu memberitahu ke psikopat itu bahwa mereka tidak akan memberitahu siapapun dan melempar amplopnya ke psikopat itu untuk memohon agar ia melepaskan mereka. Psikopat itu mengambil amplopnya dan David pun mulai kabur menuju mobilnya. Namun ia mengetahui bahwa kabelnya sudah dirusak oleh psikopat itu. Ketika akan menyalakan mobil dan mengambil handphone Emily untuk menelpon polisi, dan di saat yang sama juga psikopat itu memukul jendela dan menarik David keluar dari mobil. Alhasil terjadi perkelahian sampai David tidak sengaja menjatuhkan handphone Emily. Jaket David terlepas. Ia kemudian langsung balik ke dalam ATM tersebut dan akhirnya ia kembali selamat. Yang anehnya psikopat itu tidak mengejarnya. Psikopat itu mengambil handphone Emily dan melemparkannya ke dalam bagasi mobil. Emily kemudian menulis kata meminta tolong di pintu ATM tersebut dengan lipstiknya. Sementara David dan Corey akhirnya berhasil merusak dinding. Tapi ternyata di baliknya masih ada semen dan alarm masih belum berbunyi. Emily kemudian mencoba menggunakan kartu debit di ATM dengan memasukkan kodenya secara terbalik karena ia berpikir hal itu akan membuat polisi menjadi waspada dengan tanda terjadinya perampokan. Namun Corey mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil. Seiring berjalannya waktu, ketiga orang itu semakin merasa kedinginan. Saat psikopat itu tidak berada di luar, Corey berpikir untuk kabur, namun Emily melarangnya. Kemudian Corey bertanya-tanya apakah psikopat itu adalah salah satu nasabah David yang mau membalasnya karena kehilangan uang melalui perusahaan mereka. Mereka kemudian saling berdebat. Untungnya hawa dingin dengan cepat membuat mereka diam dan mereka memutuskan untuk berpegangan tangan agar tetap hangat. Tiba-tiba sebuah mobil melewati ATM, akan tetapi itu bukan mobil polisi, melainkan mobil seorang satpam yang melaju ke bilik setelah melihat pesan Emily. Ketika satpam itu semakin mendekat, ketiga orang tersebut berusaha keras untuk memberitahunya tentang psikopat itu dan memintanya untuk menelpon polisi. Sayangnya, saat satpam itu akan mengarah ke mereka, ia diserang oleh psikopat itu yang tiba-tiba muncul di sampingnya hingga satpam itu tidak bernyawa. Emily mulai menyerah dan berjalan ke sudut bilik yang mana ia sangat bersedih. Corey dan David menatapnya dan bertanya-tanya. Saat mereka lengah, tiba-tiba psikopat itu masuk ke dalam bilik ATM yang menyebabkan David dan Corey langsung berkelahi dengannya. Setelah mereka bertiga jatuh ke lantai, David melihat sebuah tali. Ia kemudian mengambilnya dan ia gunakan untuk mencekik psikopat itu. Dan akhirnya psikopat itu tewas. Mereka tidak bisa menghindari dari kenyataan bahwa mereka harus menggunakan kekerasan untuk tetap hidup. Namun ketika mereka akan keluar, mereka melihat bahwa ternyata psikopat itu masih berada di sana. Dan yang mereka habisi itu bukan psikopat itu. Saat mereka menggeledah dompet orang tersebut, mereka mengetahui bahwa sebenarnya ia adalah seorang OB yang memiliki istri dan anak. Dan ia hanya menggunakan ATM dengan mengenakan mantel yang sama dengan psikopat yang sebenarnya. Mereka merasa bersalah atas perbuatannya itu. Psikopat misterius itu kembali ke bagian belakang bilik untuk mengerjakan sesuatu. Corey mengambil mantel bapak itu untuk menghangatkan diri, hingga David dan Corey bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain atas keadaan yang terjadi. Mereka bertengkar hingga Emily menghentikannya. Corey menjadi marah dan ia berjalan keluar sendirian. Ia tidak mendengar perkataan temannya untuk tetap tinggal. Dengan mulai kabur dari psikopat itu hingga kepala Corey terkena kabel yang telah dipasang oleh psikopat itu. David ingin menolong Corey, namun Emily menghentikannya karena ketakutan ditinggal sendirian. Ketika David melihat psikopat datang mendekati Corey, David tidak sengaja mendorong Emily hingga terdorong jauh. Dan alhasil psikopat itu dengan mudah menusuk Corey yang saat itu juga Corey tewas. Saat ini Emily dan David mencoba menghibur satu sama lain setelah teman mereka meninggal.
Psikopat anak itu menemukan sebuah selang pemadam kebakaran dan membawanya ke pintu belakang bilik ATM. David mengatakan kepada Emily bahwa topi yang tertinggal di pesta hanyalah alasan untuk bisa berbicara dengannya. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara keras di luar ruangan yang menunjukkan bahwa psikopat itu masih mengerjakan sesuatu. Tidak lama setelah itu mereka terkejut. Corey mulai bergerak yang menunjukkan bahwa ia masih hidup. Jadi David dan Emily pun mengambil kesempatan di saat psikopat sedang sibuk. Mereka berdua berlari keluar untuk mengambil Corey. Sampai pada akhirnya mereka berhasil membawa Corey ke dalam bilik sebelum si psikopat itu menangkapnya. Ketika mereka mencoba untuk menghentikan pendarahannya, psikopat itu menggunakan mobil David untuk menahan pintu sehingga mereka tidak bisa keluar. Lalu melalui ventilasi pemanas di mana psikopat itu mengaitkan selang pemadam kebakaran di bagian belakang. Air dingin mulai memenuhi ruangan ATM. Emily dan David berusaha keras untuk menjaga agar kepala Corey tetap berada di atas air, tapi terlalu berat untuk diangkat. Namun David menemukan korek api di salah satu saku jaketnya, dan David menyalakan beberapa selembar kertas dan mencoba menyalakan alarm kebakaran. Sementara psikopat itu menyiapkan kursi camping di luar untuk menonton penderitaan mereka. Emily mempunyai ide, yang mana ia memanjat pundak David dan mengangkat tempat sampah berisi api untuk membuat api tersebut cukup dekat dengan alarm kebakaran. Dan akhirnya alarm itu aktif juga. Mereka sangat senang dengan keberhasilannya, tapi kemudian David terpeleset dan membuat Emily terjatuh, dan kepalanya terbentur rak secara keras, dan seketika itu tewas. Corinne meninggal karena kehabisan darah. David menangis dengan memegang mayat Emily. Tiba-tiba psikopat misterius itu menabrakkan mobil satpam ke mobil David yang membuat bilik ATM menjadi hancur. Alhasil David menjadi marah dan sudah kehilangan kedua temannya. David keluar dan melemparkan botol yang sebelumnya ia rangkai ke psikopat yang duduk di kursi, dan akhirnya tubuh psikopat itu terbakar. Namun yang mengejutkan adalah ternyata itu adalah tubuh si satpam yang mengenakan mantel yang sama, bukan psikopat misterius itu. Psikopat yang sebenarnya terus melihat dari kejauhan. Ketika polisi dan petugas pemadam kebakaran datang, psikopat anak itu menghilang, dan David mencoba mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena kamera CCTV tidak mengeluarkan suara, apa yang diungkapkan David pun menjadi percuma, dan terungkap bahwa video tersebut menunjukkan bahwa David, Corey, dan Emily adalah perampok dan menghabisi bapak OB itu untuk menyembunyikan jejak mereka. Selain itu, David juga terlihat menghabisi kedua temannya sebagai pengkhianatan. Sampai pada akhirnya kamera CCTV pun menjadi rusak. Alhasil David tertangkap, dan saat ia dibawa pergi, ia melihat psikopat itu berpura-pura menjadi orang biasa di kerumunan orang. Dan terungkap sebelum itu, di tempat persembunyiannya, psikopat itu sudah berusaha keras merencanakan bagaimana ia bisa menghabisi David dan teman-temannya dengan menggambar dan menandai di atas kertas sambil memikirkan dengan detail. Beberapa waktu kemudian, setelah rencana berhasil, psikopat misterius itu kembali ke tempat persembunyiannya untuk menyusun rencana baru. Film berakhir dengan menunjukkan bahwa psikopat itu adalah seorang pembunuh berantai selama ini yang membuat rencana rumit untuk menjebak orang-orang di dalam bilik ATM, dan orang terakhir yang berhasil lolos pun yang akan terkena masalahnya.